Life could be a dream. Life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hi everyone. How are you today? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Oke, sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Juli ya. Kemarin di subtema 5A. Sekarang kita di subtema 5B ya. Kita hari ini akan membahas tentang kemarin organ gerak, sekarang organ pernafasan manusia dan hewan. Baik, kita akan membahas pertama adalah organ pernapasan pada manusia terlebih dahulu. Pernapasan pada manusia diawali dengan yang pertama organnya adalah hidung. Hidung, kita menghirup udara dari hidung ya. Hidung adalah berfungsi untuk penyaringan debu dan kotoran oleh lendir dan rambut hidung dari udara yang kita hirup. Penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh ya. Itu adalah fungsi dari organ hidung. Yang kedua adalah trachea. Ya, setelah dari hidung ke trachea ya, ini menghubungkan antara bagian hidung dengan rongga paru-paru. Di dalam trachea terdapat epiglotis berupa tulang rawan yang sangat tipis sebagai pembatas antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan ya. Di sini terkadang kalau kita sedang makan kemudian berbicara atau bernapas maka akan terjadi tersedak karena mungkin makanannya masuk ke dalam organ pernapasan atau akan masuk ke paru-paru, makanya tersedak. Ini yang namanya epiglotis ya. Selanjutnya adalah paru-paru ya, bagian intinya. Paru-paru, di bagian paru-paru ada tiga organ, yaitu yang pertama bronkus. Bronkus adalah batang tenggorokan bercabang dua yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Selanjutnya adalah bronchiolus. Bronchiolus yaitu percabangan pada bronkus ya, cabang yang kecil-kecil namanya bronchiolus. Yang terakhir adalah ada alveolus. Nah, alveolus ini di sini terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, bagaimana alur pernapasan manusia? Yang pertama kita menghirup udara melalui hidung. Kemudian menuju ke rongga hidung, kemudian menuju ke trachea, kemudian menuju ke bronkus, kemudian menuju langsung ke paru-paru. Ya, selanjutnya kita akan melihat video bagaimana prosesnya, bagaimana terjadinya proses oksigen masuk dari hidung, kemudian menuju paru-paru, kemudian dikeluarkan kembali ya. Kita lihat bersama-sama videonya ya. Oksigen masuk ke hidung atau udara yang kita hirup ya, masuk melalui hidung, kemudian menuju trachea, kemudian menuju bronkus, bronchiolus, kemudian ke paru-paru atau di alveolus. Nah, udara masuk mengakibatkan volume rongga dada membesar. Akibatnya tekanan udara dalam dada mengecil sehingga udara masuk. Otot diafragma itu otot pembatas antara organ pernapasan dan organ pencernaan. Berkontraksi atau mendatar sehingga rongga dada dan paru-paru membesar. Akibatnya udara akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ketika terjadi udara keluar dari paru-paru yang kita hembuskan nafas kita ya, terjadi adalah otot diafragma berelaksasi atau melengkung kembali, kemudian rongga dada dan paru-paru mengecil, volume rongga dada dan mengecil yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada membesar sehingga udara keluar melalui hidung. Ya, itu tadi proses organ pernapasan pada manusia, kemudian proses
terjadinya atau proses cara kita bernafas, menghirup udara, kemudian menghembuskannya kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernapasan pada hewan. Hewan yang pertama yang kita bahas adalah cacing. Cacing bernapas dengan permukaan kulit. Yang kedua adalah serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas dengan, ya betul, insang. Mari kita melihat video bagaimana proses ikan bernapas di dalam air ya. Ya, air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Kemudian oksigen diserap oleh kapiler-kapiler darah pada lembar-lembaran insang. Selanjutnya, tutup insang terbuka, air yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan melalui insang. Jadi ketika ikan bernapas, mulutnya membuka, kemudian oksigen diserap oleh kapiler-kapiler yang ada di insang. Kemudian ketika dikeluarkan kembali bukan melalui mulut ya, tapi insang ikan yang terbuka mengeluarkan karbon dioksida. Hewan selanjutnya adalah amfibi. Amfibi di sini contohnya hewannya adalah katak. Katak bernapas dengan paru-paru dan kulit. Pada fase berudu, katak bernapas dengan insang. Selanjutnya reptil. Reptil ya, buaya contohnya. Buaya bernapas dengan paru-paru. Oleh karena itu terkadang buaya sering muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen. Selanjutnya kita akan melihat proses pernapasan pada katak atau pada amfibi berikut ini. Udara mengandung oksigen masuk melalui hidung, rongga mulut, dan paru-paru membesar. Kemudian udara mengandung karbon dioksida atau CO2 keluar melalui hidung, rongga mulut, dan paru-paru mengecil. Hewan selanjutnya adalah burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Kepakan sayap membantu pernapasan burung pada saat terbang. Nah, paru-paru burung ada 4 ya, disebut pundi-pundi udara. Ini berfungsi ketika terbang. Pundi-pundi udara ini berfungsi untuk menyimpan oksigen ketika burung tersebut terbang. Jadi menyimpan cadangan oksigen. Selanjutnya mamalia. Mamalia bernapas dengan paru-paru. Ya, contohnya kita manusia juga bernapas dengan paru-paru. Nah, dalam gambar ada contohnya hewan paus. Paus termasuk hewan mamalia walaupun dia tinggal di laut atau di air tapi bernapasnya dengan paru-paru. Paus, lumba-lumba sering kita lihat muncul di permukaan untuk mengambil oksigen karena mereka bernapas dengan paru-paru. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida merupakan proses yang sangat penting bagi tubuh manusia. Semua proses itu terjadi secara otomatis baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadar. Apabila proses itu dikendalikan oleh kesadaran manusia, maka di saat manusia tidur, manusia akan berhenti bernapas. Namun, kenyataannya tidak demikian. Semua itu terjadi atas kehendak Allah sebagaimana firman-Nya dalam satu ayat. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu meninggalkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Surat Ibrahim ayat 34. Ya, dari penjelasan tadi yang sudah Ustazah jelaskan bahwa kita harus menjaga organ pernapasan kita harus bersyukur kepada Allah. Kita diberikan organ pernapasan dan kita diberikan oksigen udara. Kita dapat menghirup oksigen secara gratis setiap hari tanpa membayar 1 rupiah pun kepada Allah. Bayangkan jika kalian ada yang sakit sesak nafas, nauzubillah min dzalik ya, kemudian ke rumah sakit dipasang oksigen pakai selang, itu bayar. Nah, jadi kita harus bersyukur. Apa tanda kita bersyukur kepada Allah? Yaitu kita menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu yang terutama ya. Untuk tugas, jangan lupa ya, kalian gambar sistem pernafasan pada manusia
ada di buku ya, boleh lihat di buku. Kemudian setelah digambar diberikan keterangan mana hidung, mana trakea, mana bronkus, mana bronkiolus, mana alveolus. Nah, setelah diberikan keterangan ditambahin juga fungsi dari masing-masing organ pernapasan tersebut. Oke? Demikian penjelasan Ustazah tentang materi sistem pernapasan pada manusia dan hewan ya. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian silahkan kirim ke guru kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.